Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabi ma'in. Wa ba'du. Sinina tamata-tapa malabi manang kehaidere atau malbina pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tu syukur maraja lor sisena pong Allah Ta'ala nasaba subuh ma baraka ewe. Nania orna ma baraka e angkaki napasita pong Allah Ta'ala. Dalam satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba rilalena sidi hadis kursi makrai pong Allah Ta'ala iro atakku nasalo mengolor ia ada 3 keadaan. Jadi angka tu telu keadaan atanna pong Allah Ta'ala nariku mengolori pong Allah Ta'ala. Pertama, angka tahu mengolori pong Allah Ta'ala nasaba rasa cinta na puji pong Allah Ta'ala. Maknai pong Allah Ta'ala malakiyani wa huwa yuhibbuni. Nanigi-nigi tahu lo mengolori ya. Bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah. Lo pertama rilena surga. Jadi engkau tahu lo mengolori pong Allah Ta'ala sebab rasa cinta na pujilah ada pong Allah Ta'ala. Engkau to atanna pong Allah Ta'ala lo menghadap, lo mengolori alena na sebab rasa tahu, takut. Metau iri pong Allah Ta'ala malakiyani wa huwa yukhafuni yakhafuni kata Allah nanigi-nigi tahu atakullau mengolor ia nasabab metau iria rasa takut kepada aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pong Allah Ta'ala ope balaini tu pole ari api narakai.
Yang kedua, yang ketiga makre pongala ta'ala malakiani. Nanigi-nigi tahu ataku lau mangolo ria wa huwa yastahi nasabak masiri lo ria. Makre pongala ta'ala yero malaikat pencatat dosae upatta kelupai matu serikuam mengide na catai dosaan. Ia na telu keadaan. Rilana kita perlu pelihara. Pertama, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena metau ki lauri pong Allah Ta'ala. Yang ketiga, serikuam mengi kita selalu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinina atau melebing ke hadere. Mahabbah itu rasa cinta karena timbul daripada buah ma'rifatullah. Nah sebab engkau kenal ipong Allah Ta'ala. Nah sebab mustahil na timbul rasa cinta na reko diri kenal tasidie sesuatu. Na reko idi aroanewi magero tapuji wibeni tersebut tisengi. Kenal kepada istri sehingga kita cinta. Begitu pula istri cinta kepada suami. Karena apa? Karena dia kenal suaminya. Begitulah kita sebagai hamba. Narekomelo ki pojiwi. Datang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ma'rifatullah. Kenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda seorang hamba tasidia tak kenal Allah na sebab nariko engka ni pegoi pasuronna nenia ni niniri ni papisangkana. Itulah yang ma'rifatullah. Na kenal ni pong Allah Ta'ala. Dena mungkin lo kiri masih mas sompori pong Allah Ta'ala kedua tisengi. Aga sabana ne sompori pong Allah Ta'ala. Pong Allah Ta'ala. Nah sama kita kenal. Dari pengenalan itu nanti insya Allah akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana kita mengenal Allah? Maka Nabi Muhammad SAW tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Pikiri kiwi makhlukna puang Allah Ta'ala agak-agari panca jinnar puang Allah Ta'ala. Aja lalu nang kamu pikiri makre maga jero zatna puang Allah Ta'ala. Maga jero bantuna puang Allah Ta'ala. Matandre apa pance. Dek mulai pikiri kiwi. Dek na tamu. Jadi narekomelo kimi sangi puang Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah. Pikiri kiwi makhlukna. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Situngat-tungan na penciptaan na langi si bawah tanah. Waktilafil laili wan nahari. Dan niya iyero angkana si sele asoi si bawan ni. La ayatin li ulil albab. Di tanda-tanda lokur sini to mapikiri pakai gunai akalanna. Maka itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memikirkan ini yang bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mempergunakan otaknya, mempergunakan akalnya. Siapa mereka itu? Ni ganaro. Makre pong Allah Ta'ala alladina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi itu tahu engkai terus pikiri kami pong Allah Ta'ala berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qu'uda baik waktu duduk tudan
Makuto patempona tojo wa qiyaman wa ala junubihim makuto patempona liu-liu matindro-tindro. Dek napa aja na pikiriki apa ancajenna pong Allah Ta'ala lokri makhlukna. Ciptaan Allah kepada makhluknya. Nah pikiriki bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan bumi. Saudara-saudara sekalian, nareko angkani mapikri makuena keraga akan mentok tak nanti satu saat mentok pikirannya ternyata ini bukan ciptaan manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Orang yang selalu memikirkan Allah, orang yang selalu bertafakkur, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tiba satu saat mengatakan bahwa Rabbana, ya Allah, ternyata yero sininna landro-landromu, sininna yero makhlukmu ciptakannya, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Nareko angkani makuena kada magani nissenele na makada dia menempatkan diri makada ia ataka yang menciptakan aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sehingga nangero karena dia sombong menganggap bahwa semuanya dia kuasai, akhirnya dia merasa berdosa, maka dapat dongana puang tapabelai kapole api narakai. Sina tong ke hadire maka dekat nange tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Aga sabana nadena wadine pikiriki yero zatna pongala ta'ala sabak yero ta'e mabicu. Den ulai dapi. Yero panca indra taidi taulinoe sebagai makhluk dekne rulen nimita pongala ta'ala. Jadi nareko engkau tahu keadaan maka dewite pong Allah Ta'ala. Jangankan pong Allah Ta'ala malaikat. Kita sebagai manusia tidak bisa melihat. Iya. Namun ada manusia-manusia pilihan yang dapat melihat malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun manusia yang dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sendiri, bapak dan ibu-ibu sekalian, tempona lao melot terima wahyu di Allah Ta'ala walamma. Iya. Tempona na Nabi Musa leturi unranna perjanjian na melo siruntu Allah Ta'ala. Nabi Musa ingin melihat Allah, melo minta Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa, Rabbi anzirni ilaik, ya Allah, aku pingin melihat engkau ya Allah, melo kau sedih minta kipuang. Maka di Allah Ta'ala Musa dia mulai minta kak. Lantarani tidak akan mungkin kau melihat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya Nabi Musa pingin sekali melihat Allah, akhirnya berkeras pingin melihat Allah. Maka di Allah Ta'ala coba pandang ke satu tempat. Coba lihat di bukit sana, ya Musa. Ketika Nabi Musa menoleh ke bukit, falamma tajalla rabbahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, memperlihatkan nurnya, cahayanya, Nabi Musa tersungkur, jatuh pingsan. Kenapa? Nabi Musa tidak sanggup melihat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mui idi okurapange mereka meterangi mata sue kira-kira jam 10 atau jam 12. Dia patataki mata sue. Dia nerulemi tetap pembetapak kita. Itu adalah satu cahaya, hanya 0, sekian persen cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari lingkungan, dari alam sekitar kita, dari kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nigi tahu misalnya lena kenal dirinya, maka dia pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi narekomelo ki misangi pong Allah Ta'ala, coba pikiriki makhlukna, pikiriki perbuatanna pong Allah Ta'ala. Iro Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang digelari bapak tauhid, digelari bapak tauhid. Alena Nabi Ibrahim sampai pong Allah Ta'ala bagaimana dia menemukan Allah, sehingga dia mencari Allah melalui matahari, melalui bulan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Nabi Ibrahim begitu kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedi waktu maka Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Melo kaje misangi puang, melo kaje mitai puang, pikui batita patuwe agama tewe. Yaro Nabi Ibrahim. Maka di puang Allah Ta'ala qala awalam tu'min. Dia kaji mau percaya ke Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim percaya ke puang. Untuk aga melo kasadi supaya ia ronasang atiku tenangi. Jadi itu telah tepat Nabi wiki untuk apa? Untuk ketenangan hati. Maka dari Allah Ta'ala na podangi Nabi Ibrahim narik kepelok melo komite Ibrahim bateku patuwe agama tewe. Coba ala ko manu apa patan rupa apa macamna ya apa tu warnana narik kongkan yaro agasan ro manu igere ni narik ko pura ni mugere tetatai cincang-cincang, kemudian gabung 4 ekor burung itu. Nareko pura ni mucacak-cacak mu gabung, talat ni oko apae, copok bulu. Nareko pura ni mutala, yero pakalompok nangero, bini pemang. Pasti itu burung datang sendiri sesuai dengan semula. Papada toha depan mugiri. Maaf. Sawak muri-muri panitia, ya muri-muri toh. Kamu je weh. Nabi kau Nabi Ibrahim perintah na pong Allah Ta'ala. Pura ni na cincang-cincang. Akhirnya natala ni kepae, cupu bulu. Puri makor nubi Nabi Ibrahim yaro burungi. Yaro menu-menu. Akhirnya itu manu pole sesuai dengan bulun nanangero, sesuai dengan jenisnya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Jadi narekomelo ki pikiri kiwi. Pong Allah Ta'ala pikiri kiwi makhluknya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dega je mite nasa pong Allah Ta'ala yero ontai. Bagaimana onta diciptakan. Magi ontai nan caji. Akal berkena pong Allah Ta'ala. Nah sebab yero ontai tidak sembarangan non rituo. Tidak sembarangan. Okomi padam pasire. Yero ontai pak. Narekuma bawe si di beban luar biasa ikan bawana. Sehingga makre arae kapal padang pasir. Kemudian ia onten reke pure minus ciceng tamet tama peminus si. Iya. Ia ontae nerek kumelo irita si pana nunut penurut. Iya. Walaupun badannya kuat tapi denang kena protes nerek kong keperintangi. Bayangkan ontai nerek kumelo igere dia tu nang kena adeo melo. Iya. Tidak pernah protes, nunut dia, nak bereng alonna negeri. Di napada di rupa tahu Isuro mas sempajak kali mas susiwani manengke gamako alasanna.
muriore di nasa malasa ni luna bolokan ni macam-macam. Ya apa je kasi untai, amoje melo egere enak de na protes. Ala ni contoh ye untai nasa pungalatala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian, nerekomele eritero. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba pandang langit. Pekke carana pong Allah taala ciptakan ngalengi matandai na maluang. Dekaga tiyan na magi pelik na maka. Di na repa. Bandingkan gari masigite siaga tiyan na, siaga miluan na, siaga to mitandai na. Siaga tiyan na. Allah menciptakan itu semua langit tanpa tiang. Itu merupakan satu pelajaran bagi kita. Nareko angkani pikiri kima pakwero nangero akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab iya pa itu na timbul rasa cinta nareko erita gagai makre ada kelebihanna. Iya. Begitu banyak kelebihan Allah kita nikmati saudara-saudara sekalian. Nareko deto syukur na dia mencintai pong Allah taala. Berarti kita tidak mempergunakan akal kita. Subhanallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba perhatikan itu gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu. Tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gunung sebagai pasak bumi. Sebagai penahan. Iya. Coba cobana de gaga. Bulu narik kubebang itane. Hancur semuanya karena ada gunung. Alhamdulillah. Makanya saya khawatir itu bola kuang melo ni capu. Gara-gara nalai cobe. Itu bahaya. Ya, ini harus kita hati-hati tolak kuang rodo ticik dari pengering-rangi. Sebab itu guna daripada gunung itu untuk pasak bumi, menahan daripada nariko. Umpamanya bebang tanah ada bencana alam. Coba kira di Cianjur Sernas begitu derasnya, begitu kerasnya gempa bumi. Iya. Benenge de gaga gunung makre malak depa. Omo ide ku Sulawesi na kena to benenge de gaga gunung saudara sekalian. Siapa yang menciptakan itu semua? Adalah Allah Subhanahu. Narekongkan yang mapakwe maka akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba lihat itu tanah. Bumi diciptakan, digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam bagi manusia. Ina rion roy maka kue di bendenge de gaga tanah agan yon roy. Disinilah timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mata jika apa jangan mata madena lolo ay, maka dekat maji dia caput tunah. Maka dari yang tadi, yang kedua tadi itu, jadi usahakan ini ada rasa cinta di dalam diri kita. Manakala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama timbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Subhanallah, begitu ciptaan Allah kita nikmati. Kita sendiri ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap dirimu itu coba teliti. Subhanallah, dari segi bentuk Pak, kita lah yang paling indah dari segi bentuk dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dari segi akal kita lah manusia ini. Bendengi menangka akalna tidong edena ne pakai mak dakala. Engka akalna sepinge dena ne pakai dena gere. Tapi manusia lah yang punya akal. Coba bagaimana tidak timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua makre pong Allah taala nanigi-nigi lo mangolo riya na sabar rasa takut. Me tau ilo riya na sa pong Allah taala. Wa huwa yakhafuni na sabab me tau makre pong Allah taala
lope bela ini boleh di api neraka. Aga jadi telah takut. Dalam bahasa Al-Qur'annya takwa. Takwa adalah takut kalau-kalau. Ya. Takut kalau-kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau-kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya takut seperti ini, maka pada hakikatnya takut kepada Allah adalah mendekat. Dena padan rekomitau kepada tamakhluk. Tumitau mak depi. Takut kepada seseorang, kita tidak mau mendekat. Tapi narekomitau ki lori Allah Ta'ala justru kita mendekat. Itulah takwa. Nah, jadi pada hakikatnya kita ini takwa. Takut kepada Allah, semua yang ada di masjid dan di luar masjid. Insya Allah kita takut kepada Allah. Jadi seorang hamba yang takut kepada Allah, maka dia paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa timbul setakut tadi? Yang pertama, kita takut kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau dosa kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada neraka. Ya. Bagaimana pacalanna api neraka, saudara sekalian? Ya. Ini harus ada dalam diri kita. Narekode na terima pengalah ta'ala ibadata. Jika takut, maka seseorang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah orang yang paling bertakwa. Maka dari Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Situ ngetungna ta engkai tu mitauri Allah Ta'ala. Dia berada dalam surga. Surga itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelilingi dengan mata air yang jernih. Jadi ternyata orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenapa? Dia ditempatkan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang ketika dia hidup di dunia ini memang takut dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, akhidina ma'atahum rabbuhum, sehingga mereka nanti ketika berada di surga itu mengambil rahmat nikmat Allah napuluni dalle epo di Allah Ta'ala paberi na Allah Ta'ala. Innahum kanu qabla zalika muhsina sabair timpuna turi noina sa Allah Ta'ala. Na pegamitoi berbuat baik kepada sesama manusia, kepada Allah dan sesama makhluk. Jadi ini saudara sekalian, iro pole isana surga. Itu memang ini waktu di dunia itu memang banyak perbuatan baiknya. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perbuatan baiknya kepada Allah? Narik kuna pakanjak ini hubungannya lori Allah Ta'ala. Hablum minallah. Wahabalo minan nas, napakanjak itu ni hubungan na pada nalur batau. Nareko iya nama kanja jadi itu yasang perbuatan baik. Saudara-saudara sekalian, peganna tahu, iya, kanja pa hubungan nalur Allah Ta'ala. Nanya kia di nama kanja hubungan na pada nalur batau. Padahal makre korangnya aqimus shalah wa atuz zakah. Iya. Pegau ipatatong isang pajangit tunaikanlah zakat. Aga betongan nero pakanjaki hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Nania pakanjak itu hubunganmu lo pada murupa tahu. Berbuat baik kepada sesama manusia. Kira-kira begitu. Nah sebab itu gaga semua yang kita lakukan ini. Semua yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudara-saudara sekalian. Dia gaga ini pertanggungjawab sekecil apapun. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka di pengalatan setiap manusia itu dikalungin kamera. Berapa dana ya kamera ya?
Nah tinggi kamera. Jadi semua perbuatan kita sekecil apapun, amoje ma petana rekaman itu tidak ada terlewatkan. Makanya Allah Ta'ala iya pamatu iro pelenge ukai matu mapamula na rekok ni kiburu iya na pura na ilamat tawe mak de mana ni sinina pengantarana ukai ni pelenge. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iqra kitabak." Perhatikan di filmmu kemana nih kau tuh? Ayo tuh bicara jangan tendengko. Jadi ada orang nanti itu selalu bahagia hidupnya di kuburan. Kenapa? Nah sebab terima kanja cerita na pelena. Engkau tuh tahu kadang-kadang mecawa, kadang-kadang sedih. Magai. Tempuna mecawa nih te kanja pa jalanna. Cerita na pilinna engke mas sempajak beri jama ku al ansar. Subhanallah micawa dia, bahagia dia. Tapi di satu saat magi bersedih nite pilinna ternyata malah ke beli bulana timpuna lisu puli masih tuh bersedih dia nite pilinna berdurhaka kalau ke suaminya. Bersedih dia. Nite pelena khianat kepada istri. Jadi dia Rone jangan suka khianat terhadap istri. Kemana tuh peleta? Tita ye matu he. Ye, ada di YouTube tuh. Makuto tu idi matu. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Subhanallah, ternyata ahli surga itu memang waktu hidup di dunia ini pakanjaki hubungan nalo pada narupa tahu pale. Napakanjaki hubungan nalo pada lori pengalata. Nah sebab katoje tahu makada. Ai amoje dewa sempajangnya yang penting makanjai hubunganku rak rupa de. Na de na makanja hubunganmu di pengalata itu na makanja hubunganmu pada rupa tahu de na tolai pengalata. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi di engket si salah beli bola tetap kanja kibelah li suki maco lo dampengi. Tenaja ya madosa ustaz, mami sangi makar tenai ko madosa. Alena mi makadeka. Manusia seutama-utamanya adalah orang yang selalu membuka hatinya memaafkan orang lain. Dia selalu memandang dirinya selalu berdosa. Itu sebabnya Pak Guru Ki Andre Guruta. Sini na umana Nabi Muhammad. Aja pajak baca makre. Allahumma ja'alni syakura. Wa ja'alni sabura. Wa ja'alni fi aini sagira. Wa fi ayunin nasi kabira. Puang. Tepancaci ka hamba-hambamu ahli syukur. Tepancaci tokka makre puang. Iya na ahli sabar. Puang aja tepancaci ka orang sombong. Jadi dalam pandanganku ini, sayalah manusia yang paling bawah. Sayalah manusia yang paling jelek, ya Allah. Tapi di pandangan manusia, tempatkanlah aku sebagai makhluk yang paling besar. Itulah doa orang muslim. Allahumma ja'alni syakura, wa ja'alni sabura, wa ja'alni fi aini sagira, wa fi a'yunin nasi kabira. Subhanallah. Jadi tepakan jaki Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak bicara, iku gama cuma bicara na iko sesalah padamu rupa tahu aja. Pakan jaki hubunganmu lo padamu makhluk, sesama makhluk, ternyata baru rupa tahu tapi makhluk lain. Nah, sebab engkau tahu tama syurga gara-gara maaf asuh. Engkau tahu tama neraka gara-gara coki. Di dalam satu riwayat, engkau kasih di wanita, ia kasih jama-jama naga. Wanita penghibur, meladeni laki-laki hidung belang. Ya, itu arwahina pujilo mak belancah. Ia jama-jama harus meladeni. Tapi satu saat, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, matengangin na ladeni roh hidung belange. Dito je kapan na balato ngangi roh na ingat nah.
terima reni atina. Jero kasih makun raya. Maka daya naji arwani naseng. Pancaji kak madosa ripong Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi Bapak dan sekalian? Purana kasih nane naladeni rotamunna. Loni dio. Na potolai ni paken na. Jero mapacing na pelisulo kampuna. Toba ripong Allah Ta'ala. Iye watuna. Oko ni tengana lang na sebab dia melalui padang pasir. Tiba rasa haus, mele minum, digagawe. Akhirnya sapa mata air, runtuh ni di bujung. Jero tempona runtuh di bujung, tentu matimpa pa. Akhirnya dia turun ke bawah, minum, sepuasnya minum. Tapi begitu mendek laupu tenangnya, engkau mana asuh. Dia menjulurkan lidahnya menandakan bahwa dia juga haus. Akhirnya jero makun raya nangero. Bapak dan ibu sekalian. Nale sapatuna na torewai. Pura na torewai menre yasi na lengkasi asui. Subhanallah. Begitu habis minum. Dia memperlihatkan sikap anjing itu kalau dia sudah puas. Sudah sekalian. Di tengah perjalanan. Beli suri kampuna. Tepa mati makun raya. Mati makun raya. Nangir. Diceritakan bahwa ketika itu ada dua malaikat yang memperebutkan jasad dia. Pertama malaikat Israel, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Nah, ketika lagi merebut, maka malaikat Malik bisa neraka. Maka malaikat Ridwan na toba sah. Dia nawa ditama neraka tahu yang toba. Akhirnya begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, kau tangani di sana. Ada malaikat Ridwan dan malaikat Malik lagi berebut. Coba kamu tangani dia. Apa sikapmu? Akhirnya maka Allah Ta'ala itu tahu toba. Sudah tobatan nasuha. Na sebab purana na nangero asue na pinung, dia nagaga dosana. Jadi ini juga merupakan satu pelajaran bagi kita, bapak-bapak dan sekalian. Perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat takar purmuka tobat nange timpuku mas sempoja subuh. Anak ko miteki dosa nange kuralenge. Tobat ki astagfirullah astagfirullah. Nah makutoni kasih nange makun reyewe. Walaupun dia penghibur laki-laki belang, hidung belang, tapi kenapa dia mengakhiri hidupnya dengan amal saleh? Akhirnya loh malaikat Jibril menangani perkara itu, maka malaikat Jibril itu kan sudah bertaubat. Dia gak dosana. Jadi itu pelit tahu nariko pure madosa lalu bertobat, dia gak dosana, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Akhirnya jero makun raya nangero mancaji isana suruga. Saudara-saudara sekalian, inilah karena perbuatan baik sesama makhluk. Engkau makun raya nenek-nenek taman neraka magina taman neraka. Engkau cokinna nauruk dia na pandre akhirnya lapar, mati cokia gara-gara lapar dia ni pandre. Nah, ini menandakan bahwa kita harus memperbaiki hubungan kita sesama makhluk. Nah, untuk itu saudara sekalian, timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita insya Allah takut kalau ibadah kita tidak diterima, takut kalau dosa kita tidak terampuni. Makanya kita memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita sesama makhluk. Kalau ini yang terjadi, maka insya Allah kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saudara sekalian, engkau tahu lo mengori Allah Ta'ala sebab masiri. Maka dari Allah Ta'ala, hambaku yang datang kepada aku, menghadap kepada aku karena malu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari Allah Ta'ala, yeromatu malaikat pencatat dosa lupa tak kelupai sehingga dia ini catat dosana.
Kenapa timbul rasa malu? Karena kita bandingkan ibadah kita dengan nikmat Allah. Luar biasa bedanya. Suruh kita sempaja 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi nikmat Allah yang kita nikmati berapa banyak. Mulai yang kita hirup udara ini luar biasa. Oksigen yang kita nikmati ini. Dibandingkan dengan kuping kita umpamanya. Subhanallah. Ibadah kita sedikit sekali. Iya. Ganna tahu macam apa. Denis sengali na makkara milumate. Engka si bawa ke wani si baku ke SD riolor bro. Lomi ke si galungi na majapi na di tepamate. Iya, tepamate. Dito ni risangi di makkara to magatoro matu kinro ki matu mate ko gaysin na si jare ko gaysin na bainita dari sakna. Manumo ko siya na bainita. Anak ko siya na tawalangi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jadi harus ada rasa malu. Aga sabana na masola negara karena yero pemimpin tadi gaga rasa maluna. Di nama siri ma belle. Di nama siri ma janci di nama papulay. Itulah makanya orang yang punya rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Inilah pentingnya terlahir rasa malu. Kenapa kita malu? Luar biasa nariko digaga rasa malu. Ay, kacau di kampungnya. Kacau di negara saudara-saudara sekalian. Nah sebab nariko engkau rasa malu insyaAllah. Siapa yang tidak punya rasa malu? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu sini natong engkau hadir, mari kita. 3 perasaan dalam hati kita ini harus kita hadirkan selalu. Pertama, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nariko engkau ni cinta kepada Allah, Allah pun insyaAllah cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, poda sai cede umatmu makarena reko angka kotong-tongang mupoji pong Allah Ta'ala. Acori ni agamaku, acori wi ampe-ampeku. Nareko angka no macori wi agamaku, macori wi ampe-ampeku sipa-sipaku. Jina tu makadai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko angka no cintai, puji pong Allah Ta'ala. Pong Allah Ta'ala puji ko alhamdulillah. Nareko na puji ni pong Allah Ta'ala. Dia katalah nak dampang emana dosa ta pong Allah Ta'ala. Nah inilah. Jadi saudara-saudara sekalian, nareko kata maka do puji pong Allah Ta'ala na sempaja pak balalupo itu. Pak balalupo. Nah saat sang matu sempajangilah mancaji pertama-tama diperiksa ketika kita meninggal. Acuri wi agama Nabi Muhammad SAW insyaallah. Nah puji pong Allah Ta'ala. Timbulkan rasa dalam diri kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau amal ibadah kita tidak diterima. Takut kalau dosa kita tidak terampuni. Takut nanti pada saatnya kita dihisap ketika kita berada di kuburan sana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka rasa takut ini sangat berperan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, mari kita selalu rasakan rasa malu kepada Allah. Betapa banyak kelebihan Allah, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nikmati, yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi ibadah kita sangat sedikit. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.